Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, Hairul Asabi, yang pada kali ini saya berkolaborasi dengan teman-teman saya, yaitu Alvina Masruroh, Sania Rahmatika, dan Yulia Widayanti. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai mineral dalam bahan makanan. Wow, kira-kira kenapa ya kok dalam bahan makanan ada mineralnya? Terus, mineralnya apa aja sih? So, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Mineral adalah senyawa anorganik yang dibutuhkan tubuh agar dapat berkembang dan berfungsi dengan normal. Mineral dalam tubuh jumlahnya sangat sedikit, namun memiliki fungsi yang sangat penting. Di dalam tubuh, mineral ada yang bergabung dengan zat organik dan ada yang berbentuk ion bebas. Sumber mineral dapat berasal dari susu, telur, biji-bijian, sereal, buah-buahan, dan air minum. Keberadaan mineral dalam bahan makanan. Yang pertama yaitu alami di dalam bahan makanan itu sendiri. Yang kedua, mineral yang sengaja ditambahkan dalam bahan makanan. Dan yang ketiga yaitu kontaminan. Klasifikasi mineral secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mari kita bahas tentang apa itu mineral makro dan mineral mikro. Oke, untuk penjelasannya selanjutnya yaitu tentang mineral makro. Apa itu mineral makro? Mineral makro merupakan mineral yang utama atau mineral yang esensial atau mineral yang penting. Mineral ini dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Ada banyak sekali jenis dari mineral makro ini. Di antaranya ada natrium, fosfor, kalium, dan lain sebagainya. Mineral makro yang pertama yaitu natrium. Natrium merupakan katian utama dalam cairan ekstraseluler. Natrium ini dapat kita temukan pada natrium klorida atau garam dapur, kecap, makanan yang belum diolah seperti daging sapi, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Natrium mempunyai peranan penting, diantaranya berperan penting dalam absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut zat gizi lain melalui membran, terutama melalui dinding usus. Kemudian, kelebihan natrium ini dapat menimbulkan keracunan, serta menyebabkan edema dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian, kalau kita kekurangan natrium, maka akan menyebabkan kejang, kehilangan nafsu makan, diare, serta keringat yang berlebihan. Mineral makro yang kedua yaitu kalium. Kalium merupakan kation utama dalam intraseluler. 90% kalium yang dicerna akan diserap di usus kecil. Sedangkan sumber dari kalium itu sendiri dapat berasal dari hewani maupun nabati. Kalium mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dalam transmisi saraf dan kontraksi otot, serta sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologis, terutama metabolisme energi dan sintetis glikogen dan protein. Ketika kita kekurangan kalium, maka tubuh akan menjadi lesu, lemah, tidak nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, serta konstipasi atau sembelit. Sedangkan ketika kita kelebihan kalium, maka akan menyebabkan gagal jantung yang berakibat kematian. Mineral makro yang ketiga adalah kalsium. Kalsium ini paling banyak dalam tubuh, sekitar 2% dari berat badan orang dewasa. 99% kalsium itu terdapat pada jaringan keras tulang dan gigi. Kalsium mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dalam pembentukan tulang dan gigi, mengatur pembekuan darah, pembentukan dan pemecahan asetilkolin, meningkatkan fungsi transport membran sel, dan lain sebagainya. Ketika kita kekurangan kalsium, maka akan menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang kurang kuat. Selain itu juga dapat menyebabkan osteomalacia pada orang dewasa. Sedangkan ketika kita mempunyai kalsium yang terlalu berlebih dalam tubuh, maka akan menimbulkan batu ginjal atau gangguan absorpsi mineral lain serta konstipasi. Yang keempat yaitu fosfor.
Fosfor itu terdapat di dalam semua makanan yang mempunyai protein. Penyerapan 70% dalam duodenum yang bersifat kurang alkalis. Fosfor mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dalam klasifikasi tulang dan gigi melalui pengendapan fosfor pada matriks tulang, serta mengatur peralihan energi pada metabolisme karbohidrat dan lain sebagainya. Kekurangan fosfor dalam tubuh mengakibatkan kerusakan tulang dengan gejala lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Sedangkan kelebihan fosfor dalam tubuh akan menyebabkan ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Makromineral yang kelima yaitu magnesium. Magnesium merupakan kation paling banyak kedua setelah natrium dalam cairan interseluler. Sumber dari magnesium dapat berasal dari sayuran hijau, sereal, biji, daging, susu, serta semua olahan yang berasal dari susu. Peranan penting magnesium diantaranya sebagai katalisator dalam reaksi biologi termasuk metabolisme energi, karbohidrat, lipid, protein, dan DNA. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal atau endokrin dan lain sebagainya. Sedangkan kelebihan magnesium maka akan menyebabkan penyakit gagal ginjal. Makromineral yang keenam yaitu sulfur. Sulfur terdapat sebanyak 0,25% dari berat badan orang dewasa. Sebagian besar terdapat dalam asam amino metionin, cysteine dan cysteine, dan juga vitamin B1 dan biotin. Sulfur terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku, serta klep jantung. Sulfur mempunyai peranan yang sangat penting, diantaranya berperan dalam reaksi oksidasi reduksi, bagian dari tiamin, biotin, dan hormon insulin, serta membantu detoksifikasi. Kekurangan sulfur itu dapat terjadi ketika tubuh kekurangan protein. Mineral makro yang terakhir yaitu klorida. Klorida merupakan anion utama ekstraseluler, merupakan 0,15% dari berat badan. Konsentrasi tertinggi klorida itu terdapat pada otak, sumsum tulang belakang, lambung, serta pankreas. Peran penting klorida dapat memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler, memelihara suasana asam dalam lambung, serta mengatur sistem renin, angiotensin, aldosteron yang mengatur keseimbangan cairan tubuh. Kekurangan klorida dalam tubuh dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, serta keringat yang berlebihan. Mineral-mineral mikro yang termasuk ke dalam mineral-mineral mikro diantaranya ada Fe, ada zinc, ada iodin, kemudian selenium. Mineral mikro Fe atau zat besi. Mineral ini memiliki peranan penting dalam memproduksi sel darah merah, pembawa oksigen. Zat besi juga sebagian dari beberapa enzim hemoprotein. Apabila mengalami kekurangan, maka dapat menyebabkan penyakit anemia, pucat, lemah, letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya kekebalan tubuh, serta menyebabkan gangguan penyembuhan luka. Sebaliknya, jika mengalami kelebihan, maka akan menurunkan penyerapan serta penggunaan seng dan tembaga dalam tubuh, serta menyebabkan gangguan fungsi hati dan jantung. Berikutnya adalah mineral mikro zinc. Zinc memiliki peranan penting sebagai zat perantara bagi enzim dan protein yang ada di tubuh manusia, serta berperan dalam proses pembentukan genetik. Apabila mengalami kekurangan, maka menyebabkan gangguan pertumbuhan kematangan seksual, mengganggu pusat sistem saraf dan fungsi otak, kelenjar tiroid, dan menyebabkan gangguan nafsu makan serta memperlambat penyembuhan luka. Apabila kelebihan, maka akan berpengaruh terhadap metabolisme kolesterol, mengubah nilai lipoprotein, dan mempercepat timbulnya aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah di dinding arteri oleh plak. Kemudian dapat menyebabkan diare, demam, kelelahan, anemia, dan gangguan reproduksi. Selanjutnya, mineral mikroiodin. Iodin memiliki peranan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan, mengontrol kecepatan tiap sel menggunakan oksigen, merangsang metabolisme, mengatur suhu tubuh, dan mensintesis protein, serta mengabsorpsi karbohidrat dari saluran pencernaan. Apabila mengalami kekurangan, maka kelopak mata tambah lebih cembung, muka kelihatan suram, lesu, rambut kasar, lidah bengkak, dan suara parau. Apabila kelebihan, maka menyebabkan mudah cemas, lemah, sensitif terhadap panas, sering berkeringat, hiperaktif, dan jantung berdebar-debar. Selanjutnya, mineral mikroselenium.
memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi DNA pada kadar tinggi, bersifat langsung sebagai racun terhadap sel-sel kanker dan menghambat pertumbuhan tumor, serta dapat mendeaktifkan atau menonaktifkan toksisitas radiasi di dalam tubuh. Apabila kekurangan, maka akan menyebabkan kerusakan jantung, menaikkan risiko stroke. Berikutnya, mineral mikro tembaga. Tembaga memiliki peranan penting dalam komponen enzim, pembentukan sel darah merah dan tulang. Apabila mengalami kekurangan, menyebabkan anemia pada anak-anak yang menderita malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Yang apabila kelebihan, maka terjadi pengendapan tembaga di otak dan kerusakan hati. Selanjutnya, mineral mikromangan. Mineral ini memiliki peranan penting sebagai komponen enzim. Apabila kekurangan, akan menunjukkan kelainan kerangka dan gangguan kerangka otot. Apabila kelebihan, maka akan timbul gejala-gejala kelainan otak disertai penampilan dan tingkah laku abnormal yang menyerupai penyakit Parkinson. Yang terakhir adalah mineral mikrofluor. Mineral ini memiliki peranan penting sebagai inhibitor yang bersaing dengan substrat enolase atau nama lain dari fosfopirufat hidratase dalam pembentukan fosfoenol pirufat. Apabila mengalami kekurangan, maka akan menyebabkan kerusakan gigi dan keropos tulang pada orang tua. Apabila kelebihan, maka akan menyebabkan keracunan. Gejalanya adalah fluorosis atau perubahan warna gigi menjadi kekuning-kuningan, terkena diare, sakit di daerah dada, gatal, dan muntah. Baik, selanjutnya tentang pengaruh proses pengolahan terhadap mineral pangan. Yang pertama ada pemanasan, agen pengoksidasi, dan pH ekstrim. Hal ini tidak akan menghilangkan mineral secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada penggunaan air pada saat pencucian atau perendaman. Nah, ketika bahan pangan dicuci atau direndam, mineral tersebut akan larut dalam air dan kadarnya berkurang. Kemudian yang ketiga ada ekstraksi, pengupasan, pemurnian, kemudian penyosahan. Nah, keempat hal tersebut akan menurunkan kadar mineral secara nyata. Contohnya ketika ekstraksi. Nah, senyawa yang akan diekstraksi tersebut akan membentuk ikatan dengan senyawa lain sehingga kadarnya akan minim. Kemudian yang keempat ada peningkatan valensi oksidasi. Nah, ini contohnya ketika buah apel yang sudah dikupas dan dibiarkan di tempat terbuka akan berwarna coklat. Hal ini karena senyawa mineral yang ada di buah apel akan berikatan dengan oksigen sehingga tingkat oksidasi akan meninggi dan menyebabkan pembusukan terhadap apel tersebut. Untuk mengurangi kekurangan kadar mineral dalam bahan pangan, digunakan metode fortifikasi, yaitu menambah atau meningkatkan zat gizi baik makro ataupun mikro ke bahan makanan tersebut untuk meningkatkan kualitas bahan pangan. Nah, fortifikasi ini juga bisa dilakukan untuk mengembalikan suatu zat gizi yang hilang dalam proses pengolahan makanan atau minuman. Demikian presentasi dari kami mengenai mineral dalam bahan makanan. Apabila ada salah kata atau kalimat dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.